Dikutip dari sumber republika.co.id, konflik Natuna di awal tahun ini sempat menyedot perhatian publik di tanah air, terutama setelah kapal penjaga pantai China yang mengawal sejumlah kapal nelayan mereka bersih tegang dengan TNI Angkatan Laut dan Bakamala di perairan Natuna. Ketegangan semakin meningkat setelah klaim sepihak China atas 9 garis putus di Natuna. Ketegangan di Laut China Selatan telah menyeret kekuatan besar dunia, Amerika Serikat bersama sekutunya di Asia untuk turun tangan. Tidak tanggung-tanggung, Amerika Serikat mengerahkan 3 kapal induknya di kawasan ini. Selain Amerika Serikat, Inggris juga dikabarkan mengirim kapal induknya ke Laut China Selatan. Sebagai negara kepulauan, ancaman dari luar negeri akan masuk ke wilayah Indonesia melalui jalur laut dan udara. Karena itu, pembangunan kekuatan matra laut dan udara yang kuat menjadi suatu keharusan. Kekuatan TNI Angkatan Laut masih jauh dikatakan dari cukup. Selama ini, kekuatan TNI Angkatan Laut lebih banyak didominasi kapal cepat berukuran kecil yang dilengkapi dengan rudal atau frigat berukuran menengah. Namun, TNI Angkatan Laut belum memiliki kapal perang berkemampuan tempur di laut lepas atau biasa disebut ocean going, seperti fregat kelas berat yang memiliki bobot di atas 5.000 ton atau destroyer. Begitu pula dengan kekuatan udara. TNI Angkatan Udara hanya mengandalkan jet tempur F-16, Sukhoi Su-27 dan Su-30 dan Hawk. Masih jauh dari mencukupi untuk mengawal wilayah udara Indonesia yang sangat luas. Karena itu tak mengherankan bila sepanjang tahun ini Menhan Prabowo Subianto sudah bolak-balik ke sejumlah negara seperti Rusia, India, Prancis hingga Turki untuk menjajaki pembelian sejumlah alutsista. Panjangnya daftar belanja TNI membuat anggaran Kemenhan melambung hingga 136,9 triliun untuk tahun 2021, lebih tinggi dari tahun 2019 yang hanya mencapai 115,35 triliun rupiah. Rumor pembelian berbagai alutsista canggih pun mulai bermunculan, mulai dari frigate Hyper Harpel Class dari Denmark, jet tempur Su-35 dari Rusia, jet tempur Rafale, korvet Gowin Class, dan kapal selam Scorpene dari Prancis, pesawat angkut OP-22 Osprey, jet tempur F-16 Viper dan F-35 dari Amerika Serikat, kapal selam tipe 214 dan drone tempur Bayraktar TB2 dari Turki, hingga isu pembelian rudal jelajah BrahMos dari India. Dari semua rumor di atas, hanya pengadaan frigat kelas berat Hyper Harpel Class yang sudah ada titik terang, di mana Indonesia akan beli 2 buah frigat ini dari Denmark. Dikutip dari sumber Lembaga Kajian Pertahanan Strategis pada tanggal 10 September 2020 menyebutkan bahwa Indonesia dan Prancis sedang dalam pembahasan Letter of Intent atau biasa disingkat LOI. Letter of Intent atau Letter of Interest adalah surat resmi penyampaian konfirmasi keseriusan dalam bisnis atau transaksi antara pemasok dengan pelanggan. LOI ini merupakan tahap pengantar untuk proses negosiasi sebelum masuk ke tahap MOU atau Memorandum of Understanding dan persetujuan kontrak atau kontrak agreement. Wah, ini mungkin tindak lanjut dari kunjungan Menhan Prabowo ke Prancis, di mana diberitakan Prabowo tertarik dengan beberapa alutsista canggih buatan dari Prancis ini. Kerjasama Indonesia dan Prancis dalam bidang alutsista bukan hal yang baru. Banyak alutsista andalan Indonesia yang berasal dari Prancis, seperti meriam Swagrak SPH Caesar dan AMX MK61, tank ringan AMX 13, Panzer PAB, Panzer Panhard PBL, radar Master T, rudal anti kapal Exocet, rudal pertahanan udara PLS Mika, dan manpad Mistral. Produk alutsista Prancis sudah teruji bukan kaleng-kaleng. Berikut ini beberapa alutsista canggih buatan Prancis. Jika bisa diakuisisi oleh Indonesia, akan memiliki efek deteran yang lumayan tinggi di kawasan. Yang pertama, jet tempur Dassault Rafale. Dalam kunjungannya ke Prancis, Menhan Prabowo diberitakan tertarik membeli 48 jet tempur canggih ini. Yang kedua adalah kapal selam canggih Scorpene Class. Kapal selam canggih yang sudah menganut teknologi AIP ini disebut-sebut diminati oleh Menhan Prabowo. Yang ketiga adalah korvet Gowin Class. Kapal canggih buatan Naval Group Prancis ini juga disebut-sebut menjadi incaran Prabowo. Yang keempat adalah frigate Belleair. Dilansir dari situs Defense Study, Naval Group dari Prancis telah mendaftarkan paten desain frigate Belleair ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Frigate canggih dengan bobot total 4.460 ton dan panjang 122 meter ini disebut-sebut ditawarkan oleh Prancis untuk TNI Angkatan Laut yang masih membutuhkan setidaknya 28 unit frigate untuk memenuhi standar FOS.
Force sebagai kelanjutan dari program Minimum Essential Force. Yang kelima adalah sistem pertahanan udara Aster 30. Sistem pertahanan udara ini mampu menetralkan serangan pesawat tempur, helikopter, pesawat tanpa awak, peluru kendali, atau rudal. Kecepatan maksimum rudal Aster 30 adalah 1,4 km per detik. Aster 30 memiliki kemampuan untuk mencegah target di ketinggian dari 50 meter sampai 20 km dengan jangkauan operasional sampai dengan 120 km. Radar sistem pertahanan udara Aster bisa mencapai jarak deteksi sejauh 300 hingga 400 km. Sistem pertahanan udara ini bisa diluncurkan dari platform berbasis darat dan maritim. Nah, sistem pertahanan udara Aster 30 ini cocok banget kalau bisa dipasangkan di kapal frigate Kiper Hoodpel Indonesia sebagai pelindungnya daripada hanya mengandalkan sistem pertahanan udara jarak pendek VL Mika. Selain sudah familiar dengan produk alutsista buatan Prancis, ada keuntungan lain jika Indonesia mengakuisisi produk alutsista dari Prancis, yaitu ITAR Free. ITAR kepanjangan dari International Traffic in Arms Regulation adalah peraturan lalu lintas internasional untuk perdagangan senjata yang dibuat oleh Amerika Serikat. Dengan adanya peraturan ini, maka Amerika Serikat dapat memblokir ekspor senjata yang ada kandungan teknologi Amerika Serikat di dalamnya apabila merugikan kepentingan Amerika Serikat. Dengan label ITAR Free, maka ancaman embargo atau blokir oleh Amerika Serikat tidak akan berpengaruh terhadap alutsista buatan Prancis ini. Sampai saat video ini dibuat, belum ada berita kelanjutan dari pembahasan Letter of Intent atau LOI dengan Prancis. Semoga saja ada langkah baru yang dihasilkan untuk perkuatan alutsista Indonesia. Bagaimana menurut pendapat sahabat tentang kerjasama antara Indonesia dan Prancis yang dikatakan bisa bebas dari ancaman embargo Amerika Serikat ini? Silahkan tuliskan pendapat sahabat di kolom komentar video ini. Sampai berjumpa lagi di video-video menarik lainnya hanya di channel YouTube Sahabat 62.